Si Ija habis olahraga, sumpah deh. Enggak sih, aku nggak capek, tapi aku haus. Ayo sama, kita minum Iya, ya. minum ya. Gagah. Aku juga gagah. Kak, itu nggak ada kamera. Iya. Halo semuanya, aku Kanza. Aku Anjani. Dan selamat datang di Sport Talk. Dan di episode kali ini kita bakal ngomongin topik yang penting banget nih buat kehidupan sehari-hari, yaitu Pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Yeay. Dan pastinya kita kedatangan narasumber yang spesial banget loh, yaitu guru olahraga kita, Pak Sukman. Bapak ngomong, Pak. Oke, terima kasih Kanza, terima kasih Anjani udah undang Bapak ke sini ya. Bapak merasa happy, merasa senang karena diundang ke sini. By the way, kita hari ini mau bicara tentang apa? kita mau bicara tentang pentingnya olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Wah, keren banget. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Menurut Bapak, kenapa sih olahraga itu penting banget buat kesehatan tubuh? Oke, kalau yang penting banget, jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena tubuh kita didesain untuk bergerak. Ya, kalau bicara anatomi tubuh, ya di tubuh kita ini ada apa aja? Ada tulang, ada sendi, ada otot, dan lain-lain. Nah, fungsi dari itu semua adalah untuk supaya tubuh kita bisa bergerak. Nah, kalau kita aktif bergerak, maka aliran darah akan lancar. Maka jantung, paru-paru akan semakin kuat, metabolisme kita juga semakin bagus. Nah, dengan begitu, maka kita akan terhindar dari beberapa macam penyakit ya, seperti darah tinggi, diabetes, kolesterol, ya, asam urat dan lain-lain. Kenapa? Karena kita aktif bergerak, semua kerja seperti itu. Oh gitu. Anjani sering gerak nggak? Sering naik turun tangga di sekolah. Oke. Itu nggak itu, Pak? Ya, kalau naik turun tangga bisa, itu masuknya ke aktivitas fisik seperti itu. Gitu. Iya nih, kan kita tuh males banget ya kayaknya ya olahraga. Nah, itu ternyata bisa menjaga kesehatan tubuh kita loh, Betul guys. banget. Sumpah deh. Ternyata itu penting banget buat kesehatan kita. Nah, aku pengen lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kalau boleh tahu, sejak kapan sih Bapak mulai tertarik sama dunia olahraga? Nah, kalau ditanya sejak kapan, sebenarnya sejak kecil itu ya sama seperti orang-orang pada umumnya ya. Kita kumpul sama teman-teman ya, terus kita ambil bola, kita cari lapangan, kita main bola bareng. Nah, sebenarnya dari kecil itu udah seneng main olahraga ya, salah satunya sepak bola. Nah, kalau ditanya fokusnya kapan, ya Bapak fokus olahraga itu sejak SMA ya, terutama di olahraga bela diri ya. Saat itu ketika Bapak SMA, Bapak ikut bela diri. Nah, disitulah Bapak digembleng secara fisik, secara mental ya, secara disiplin ya. Di situ Bapak merasakan capeknya berolahraga, tapi Bapak banyak merasakan manfaatnya juga ya, selain Bapak capek ya. Hasilnya apa? Ya, hasilnya ketika kita sering berolahraga, maka tubuh kita semakin kuat. Ya, maka nggak gampang pegel, nggak gampang capek, seperti itu. Nah, tapi titik baliknya Bapak saat SMA bisa pengen bela diri itu kayak gimana sih, Pak? Nah, itu pertama diajak oleh teman ya pastinya. Ya, terkadang kita itu kalau kita olahraga jarang sekali kita dengan niat sendiri ya. Makanya Bapak pesan kepada kalian, carilah circle yang baik ya. Yang baik itu seperti apa? Salah satu contohnya adalah yang aktif bergerak teman-temannya. Nah, Bapak pun seperti itu. Pertama diajak oleh salah satu teman dan akhirnya Bapak tertarik ya, mulai ikut dan akhirnya ya kecanduan
Ya meskipun di hari-hari tersebut kadang merasa jenuh, kadang merasa bosen, kadang merasa sumpah, bener nggak? Iya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka pasti kita eh, Pusing. bosen, pusing, bener banget. Tapi kita tahu bahwa semua itu mempunyai tujuan dan manfaat. Ya. Jadi Bapak melakukan semua itu dengan paksaan. Pertama dipaksa, akhirnya lama-lama menjadi terbiasa gitu. Bapak di saat itu mengharapkan suatu prestasi atau gimana? Dan kalau awalnya sih enggak ya. Cuman ketika kita apa tuh namanya seiring waktu berjalan latihan-latihan, kita akhirnya jadi tahu bahwa tujuan kita latihan itu salah satunya itu mendapatkan prestasi. Tapi yang kita harus garis bawahi adalah prestasi itu enggak mesti kita harus dapat medal ya. Enggak mesti kita harus dapat juara, enggak. Kita melawan rasa malas itu adalah suatu prestasi, bener banget. Kita bangun dari tempat tidur, kita lepas scroll HP, kita bergerak itu adalah suatu prestasi, ya. Kenapa? Karena betapa banyak orang di luar sana yang harus berjuang melawan kematian, ya. Mereka harus pasang infus, mereka harus ada di kursi roda, ya seperti itu. Ya, jadi menurut Bapak apa tadi? Sorry. Apa? Prestasi. Iya, Harapan prestasi itu bukan hanya kita dapat medal, enggak. Kita melawan rasa malas kita itu adalah salah satu prestasi juga, seperti itu. Iya. Soalnya kan anak-anak seumuran kita, apalagi itu anak SMP itu kan pasti mengharapkan prestasi ya Pak. Untuk ke jenjang berikutnya kayak SMA, kuliah gitu. Betul. Itu aja sih. Tapi kita tuh kan gak tau ya Pak, tanda-tanda kita jarang olahraga tuh kayak gimana. Kalau Bapak tuh tau gak Pak, tanda-tanda orang kok kurang olahraga tuh kayak gimana? Oke, biasanya kalau orang-orang yang jarang olahraga, ya itu bisa kita lihat dan bisa kita deteksi. Salah satunya gampang capek, gampang ngantuk, susah fokus, gampang stres. Ya, kenapa? Ya, ketika kita olahraga, maka tubuh kita itu akan dipaksa untuk bergerak. Ya, maka otot kita, tulang kita itu akan bergerak. Setelah bergerak dipakai pasti capek nggak? Capek dong. Nah, di capeknya itu ternyata tubuh kita itu dipaksa untuk dilatih, dan ketika kita capek itu adalah bentuk dari recovery ya. Ketika kita capek ya, tubuh melakukan recovery, maka hasilnya apa? Besok kita akan lebih kuat dari hari sebelumnya. Nah, memang setelah olahraga capek, tapi ketika kita capek tubuh recovery dan regenerasi sel-sel yang baru sehingga tubuh kita menjadi lebih kuat seperti itu. Tapi Pak, kita kan anak SMP ya, biasanya banyak banget kegiatan yang bikin kita capek, misalnya kayak ekskul, terus belajar di sekolah setiap hari, terus ulangan. Nah, itu gimana sih caranya biar kita bisa tetap semangat bergerak walaupun banyak kegiatan di sekolah? Ya, betul. Pertanyaan bagus. Kita sebagai pelajar itu pasti kita sibuk. Nah, pada intinya adalah yang harus kita ketahui, kita bangun habit yang bagus. Ya, habit yang bagus itu apa? Ya, kita jadikan olahraga itu sebagai kebutuhan. Ya, kalau kita butuh berarti kita harus kan. Sama kayak makan. Misalkan kita nggak makan gimana? Kita lelah. Iya, betul. Kelaparan, ya, bad mood, ya. Sakit perut. Betul. Nah, intinya adalah lakukan olahraga yang kamu suka. Ya, misalnya Anjani suka apa? Aku suka jalan. Ya, jalan. Ya, misalkan kita biasakan apa tuh namanya habit yang baik. Misalnya Anjani rumahnya deket, gak usah dianterin pakai motor. Tinggal Ya, jalan aja. betul. Ya, misalnya Kanza rumahnya di Tebet, punya sepeda. Naik sepeda lebih bagus, ya nggak? Nah, itulah ya. Jadi nggak ada alasan buat kita tidak olahraga. Meskipun kegiatan kita padat ya, kita bisa selingi waktu-waktu kita sambil olahraga ya. Yang penting adalah lakukanlah sesuka kalian, tapi harus terukur dan terstruktur seperti itu. Nah, aku kan kadang-kadang nih Pak, kalau pulang sekolah tuh suka keliling Tebet gitu, naik sepeda sama adik aku. Nah, kalau menurut Bapak, tapi tuh lebih baik olahraga sebentar tapi sering, atau kayak olahraganya tuh lama tapi jarang banget gitu? Nah,
kalau kita bicara intensitas waktu ya, sebenarnya dokter itu nyaranin olahraga yang baik itu adalah 150 menit per minggu. Jadi kalau di average ya 3 sampai 4 kali 3 sampai 4 sesi itu ada di waktu 35 menit sampai 50 menit per sesi. Nah, jadi kamu tinggal pilih ya. Kamu bisa olahraga seminggu sekali atau olahraga 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Ya, tapi lebih baik itu adalah 3 sampai 4 kali dalam seminggu dengan rentang waktu 35 sampai 50 menit. Ya. Kenapa? Supaya tubuh kita itu terbiasa. Karena kalau kita bicara kategori olahraga, jenis olahraga yang disarankan oleh dokter adalah 1 kardio, 2 weight training. Ya, kalau kardio ini biasanya itu olahraga yang melatih otot jantung dan paru. Contohnya seperti apa? Lari, jalan, sepeda. Nah, itu adalah semua olahraga yang melatih otot jantung disebut kardio. Terus yang kedua ada weight training. Weight training itu adalah angkat beban. Ya, kenapa kita perlu angkat beban? Ya, karena tubuh kita itu punya namanya otot rangka. Tahu otot rangka? Enggak, Pak. Jadi ada otot jantung, ada otot rangka. Otot rangka itu adalah otot yang ada dalam bagian tubuh anggota tubuh kita. Di tangan ada nggak otot? Ada. Ada. Ya, salah satunya ini nih, atau disebut dengan bicep. Di dada ada otot? Ada. Ada. Atau biasa disebut dengan otot chest. Di perut ada? Ada. Ada. Otot core ya. Di belakang otot back. Di kaki ada? Di paha? Ada. Ya, disebut dengan quadricep ya. Itu adalah otot rangka. Nah, otot rangka ini penting banget untuk dilatih. Kenapa? Karena di dalam otot kita itu ada tulang. Kalau tulang kita mau kuat, maka tulang kita harus dilatih dengan cara apa? Dengan cara latihan beban. Dengan otot kita bagus, maka tulang akan semakin padat, semakin kuat. Nah, makanya kamu sering mendengar cerita semakin tua umur maka biasanya lututnya semakin sakit. Benar nggak? Ya, ketika mau sholat, ketika sedang sujud, mau bangun dari sujud aja susah. Kenapa? Karena ya lututnya itu ya akumulasi dari sebelum-sebelumnya ototnya jarang dilatih, jarang bergerak, jarang olahraga. Nah, jadi itu kalau bicara intensitas waktu tadi 150 menit per minggu atau 3 sampai 4 sesi masing-masing 35 menit sampai 50 menit. Ya, olahraga yang terbaik itu apa? Saran dokter, kardio dan weight training, yaitu adalah olahraga yang melatih otot jantung dan otot rangka seperti itu. Nah, Pak, tapi kan sekarang tuh lagi ada olahraga yang viral. Apa sih itu namanya? Padel. Oh iya, nah, padel. Kan itu kan orang-orang kan kadang-kadang pada olahraga itu tuh cuma kayak buat for fun atau cuma buat kayak entertainment doang. Nah, menurut Bapak tapi itu efektif gak sih? Ya, balik lagi tadi. Kalau padel tadi menurut kamu termasuk ke kardio atau weight training? Kardio. Iya, betul, kardio. Nah, kalau itu termasuk dalam kardio, berarti itu untuk melatih otot jantung. Nah, berarti masih ada satu PR lagi ya. Dia harus latihan beban juga. Kalau mereka sering latihan kardio tapi jarang latihan beban, yaitu adalah suatu kekurangan sebenarnya ya. Tetap otot kita harus dilatih supaya apa? Supaya sendinya kuat, supaya tulangnya kuat seperti itu. Kalau misalnya nih, Pak, kita cuman olahraga kayak jalan atau stretching ringan. Itu udah termasuk olahraga yang menyehatkan atau belum? Dan apa kita harus olahraga yang lebih berat lagi biar efektif? Nah, baik lagi tadi kita bicara waktu sama jenis olahraga. Nah, jadi kita harus bisa bedakan antara aktivitas fisik dan exercise. Kalau aktivitas fisik yang kayak tadi tuh, nyapu, ngepel, apalagi? Naik turun tangga, apalagi? Kayak bantu-bantu orang tua di rumah, itu semua adalah aktivitas fisik. Nah, bedakan dengan exercise. Exercise adalah latihan yang terstruktur, terencana, dan teratur, betul. Jadi waktunya itu misalnya diwaktuin misalnya selama 20 menit. Ya misalnya naik turun tangga pun itu bisa jadi exercise. Misalnya naik turun tangganya selama 20 menit, selama 25 menit seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa bedakan antara olahraga dan exercise. Yang seperti tadi Anjani bilang, jalan kaki ya,
jalan kaki misalnya dari rumah ke sekolah, ya misalnya dihitung apa rata-ratanya itu 5.000 langkah, itu udah termasuk olahraga, udah termasuk exercise ya. Tapi balik lagi yang tadi ya, kita harus seimbang antara kardio dan weight training seperti itu. Yang penting adalah kita ciptakan dulu nih habit yang baik ya, jangan mager ya, jangan terlalu asik di kasur sampai lupa bergerak ya. Lebih baik olahraga sebentar tapi rutin daripada sekalinya olahraga terus 2 bulan 3 bulan gak pernah olahraga, seperti itu. Tapi Pak, kayaknya sekarang kita lagi kaku banget deh Pak. Gimana kalau kita ngeregain otot dulu deh? Gimana? Oke, kita renggangin dulu ya, kita perenggangan dulu. Nah ini penting banget stretching supaya otot kita nggak kaku, sendi kita nggak kaku. Ya ketika kita mau belajar boleh, ketika kita bangun tidur boleh banget nih stretching kayak gini ya. Nah misalnya stretching yang diem gini namanya stretching apa? Enggak tahu. Ayo, Ada statis atau dinamis? Statis. Statis. Nah misalnya kita bergerak begini, nah itu namanya stretching Sakit dinamis. Pak. Iya, berarti olahraga ya? nah gitu. Iya. Oke. Oke. Tapi kadang nih, kan aku suka pusing ya kalau olahraga. Mm-mm. Terus kayak stres gitu loh Pak kalau udah akhir-akhir. Tapi kalau awal tuh semangat banget, tapi kayak Mm-mm. akhir-akhir stres. Terus aku tuh mau nanya aja sih, kalau olahraga tuh berpengaruh nggak sih ke kesehatan mental sama emosi kita? Kalau ditanya berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena ketika kita olahraga, itu tubuh kita itu memproduksi hormon endorfin. Ya, hormon endorfin itu apa? Hormon yang menciptakan rasa bahagia. Ya, jadi kalau kita olahraga tanpa kita sadari nih ya, kalau kita sadari, pasti setelah selesai olahraga kita nyaman, kita rileks, bener nggak? Iya. Ya, meskipun capek ya, tapi di balik rasa capek itu pikiran kita jadi tenang, hati kita tenang. Nah makanya ketika kita lagi stres, ketika kita lagi pusing, apa yang kita lakukan bukan malah ya misalnya laki-laki nih, bukan malah ngerokok ya. Kenapa kamu ngerokok? Lagi pusing, bertenangin, bukan ya. Ngerokok itu bukan salah satu solusi ya, malah menambahkan masalah yang baru. Dengan kita ngerokok menjadi apa? Jadi sakit dong, Menjadi sakit, paru-paru sakit, jantung sakit, aliran aliran darah menjadi kotor ya. Banyak sekali perokok yang mereka taunya adalah ketika mereka merokok itu hanya menyebabkan sakit jantung dan paru. Enggak ya. Ketika kita menghirup udara itu masuk ke dalam ya, ke dalam tubuh kan. Nah, di tubuh itu oksigen masuk kan ke dalam tubuh ya, ke aliran darah. Nah, darah itu masuk gak ke ginjal? Iya dong. Nah, ginjal itu mau produksi darah yang bersih. Kalau dia produksi darah yang kotor setiap hari, lama-kelamaan maka ginjalnya akan rusak. Kalau ginjalnya rusak maka akan terjadi cuci darah, gagal ginjal. Ya, ingat salah satu organ yang tidak bisa diregenerasi salah satunya adalah ginjal. Kalau ginjal kamu sudah rusak, pilihannya cuma 2. 1, transplantasi ginjal ya. Misalnya ada yang mau donorin ginjalnya ke kamu ya. Terus yang kedua adalah cuci darah. Cuma 2 itu. Nah, makanya kita sayangin ginjal kita ya. Dengan cara apa? Nah, ini salah satunya jarang minum air putih. Oke, kita sekarang minum air putih dulu ya. Penting banget minum air putih ya, karena sebagian besar tubuh kita itu adalah air. Aku kan lagi sakit nih Pak, jadi aku harus minum banyak airnya. Idealnya itu adalah 2-3 liter per hari. Nah jadi terkadang kita suka lupa ya, kita sudah minum atau Oke guys, jadi tadi banyak kendala dan Pak Sukma nggak sempat buat jawab pertanyaan aku. Nah, kita kasih kesempatan sekali lagi buat Pak Sukma jawab. Silakan Pak jawab Pak. Itu pertanyaan yang itu. Yang aku kan lagi sakit, berarti aku harus minum banyak air. Oke, betul. Jadi
Air ini penting banget buat tubuh kita ya, karena sebagian besar tubuh kita adalah cairan dan sangat penting untuk menjaga hidrasi supaya kita tidak dehidrasi seperti itu dan memperingan kerja ginjal ya. Jadi kalau kita kekurangan air maka ginjal akan bekerja lebih berat. Makanya orang yang kurang minum itu biasanya mendapatkan beberapa penyakit seperti gangguan ginjal ya, seperti apa Apa? batu ginjal, Ginjal. terus kencing manis dan yang Kencing lain-lain. batu gitu. Nah, itu makanya kita disarankan untuk minum air putih banyak ya. Yang disarankan berapa? 2 sampai 3 liter per hari ya, kurang lebih Ya. segitu, atau disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita aktivitasnya lebih banyak, maka minum air putihnya lebih dari itu, seperti itu. Anyways, kameramennya sibuk ya dari tadi. Tuh. Oke. Terus Pak, ini kan dari tadi aku kan pas tadi nih, aku lagi baca-baca ada kayak artikel dari Halodoc katanya Bukan halodeck, bukan. Bukan dong. Itu mentah-mentah. Halodoc. Oke, jadi di sini ada tulisannya itu 9 manfaat olahraga untuk kesehatan otak. Emang iya ya, Pak? Emang banyak manfaatnya gitu. Betul, karena olahraga itu membuat aliran darah menjadi lancar, termasuk ke otak. Otak kita pun perlu aliran darah yang lancar. Ya, pernah nggak kamu dengar orang stroke? Pernah dong. Nah, orang Nenek aku stroke itu, sekarang udah sembuh belum? Udah. Alhamdulillah. Orang yang stroke itu diakibatkan aliran darah yang tersumbat ke otak, seperti itu. Nah, makanya dengan olahraga itu menyehatkan otak, betul sekali ya jawabannya ya. Dengan olahraga aliran darah kita menjadi lancar. Dengan olahraga kita memproduksi hormon apa tadi? Endorfin. Itu membuat tubuh kita menjadi rileks, menjadi tenang, menjadi santai, seperti itu. Seperti itu kan, Za? Oh, gitu ya, Pak. Apa ini? Tulisannya katanya menambah konsentrasi dan fokus. Tak hanya dapat meningkatkan kemampuan dalam konsentrasi dan fokus, berolahraga secara teratur juga dapat mengatasi ADHD. Emang iya, Pak? Betul banget ya. Itu udah banyak penelitiannya bahwa olahraga bisa mencegah itu semua. Oke. Kamu mau nanya lagi nggak? Udah sih, lanjut aja ke pertanyaan ke-9. 10 berarti kita. The last question, guys. Gak kerasa ya, udah pertanyaan terakhir. Maaf, ke-10. Nah, terakhir nih, apa pesan untuk para siswa-siswi supaya tetap semangat menjaga kesehatan lewat olahraga setiap hari? Oke. Bapak seringkali merenung ketika berada di rumah sakit ya. Jadi pada intinya adalah jangan nunggu sakit baru kita olahraga. Seperti itu. Jadi olahragalah untuk sehat ya, supaya kita tidak mudah sakit ya. Sakit itu emang datangnya dari Allah takdir, tapi kita harus berusaha, harus berikhtiar dengan cara apa? Olahraga. Salah satunya olahraga. Tapi harus ingat, olahraga itu bukan satu-satunya cara untuk kita sehat, bener nggak? Bener banget. Ada beberapa cara ya untuk kita hidup sehat, bukan hanya olahraga tentu saja ya, pola tapi makan. Ya betul, pola makan. Nah, kita harus menjaga pola makan kita. Ibarat kata Anjani punya mobil Alphard ya, terus isi bensinnya Pertalite atau premium ya, gimana? Mobilnya bagus miliaran atau apa Innova kan gitu, terus dikasih bensinnya Pertalite, apa yang terjadi? Rusak. Pasti mesinnya akan rusak. Sama seperti manusia ya, kita udah dikasih tubuh bagus sama Allah ya, terus kita makan sembarangan ya, alkohol, merokok ya. Nah, kita sebaiknya itu jauh-jauhin makan makanan yang mengandung gula tinggi, lemak tinggi ya, seperti itu. Kalau sesekali boleh, tapi yang jadi masalah adalah ketika kita makan itu akan tumbuh di otak kita rasa candu, bener nggak? Iya. Ya, kita niatnya mau makan sekali, tapi besok mau lagi pernah nggak kayak gitu? Pernah. Iya. Dan akhirnya itu adalah menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan itu akan membunuh kamu secara perlahan.
ya. Membunuhnya nggak langsung meninggal, tapi lewat penyakit, misalnya diabetes, ya. Bisa nggak ketika kamu sering makan makan manis, terus minuman manis, mengandung gula tinggi, diabetes, bisa nggak? Bisa jadi, ya tentu saja. Apalagi kamu jarang olahraga, ya. Terus kena darah tinggi, ya, karena sering makan makanan junk food, ya, tinggi garam, sodium, ya, seperti itu. Berarti Terus kalau jarang darah aktivitas. rendah itu gara-gara makan makanan sehat. Kan kalau darah tinggi gara-gara makan junk food. Ya tentunya ada trouble di situ, kenapa darah kita itu nggak stabil, ya. Harusnya itu darah normal itu di 120 ke bawah, 120, 110, 120 itu normal, ya. Per 80, per 90, kalau udah di atas 130 itu udah warning darah tinggi, hipertensi. Maka apa yang harus dilakukan ketika maka kembali kepada hidup sehat, olahraga yang baik, istirahat yang cukup, ya. Karena olahraga doang sama makan yang baik belum cukup kalau istirahatnya berantakan, ya. Dia olahraganya udah bagus, makannya udah cakep, tapi setiap malam tidurnya jam 1. Sayang gak sih kayak gitu? Iya. Malah ngebuang-buang waktu jadinya. Harusnya malam itu dibuat tubuh itu melakukan recovery, ya. Si liver melakukan bersih-bersih racun. Kalau dia nggak maksimalkan waktu tidurnya, maka regenerasi sel yang rusak itu nggak terregenerasi dan nggak bisa ngedetoks racun si livernya tadi. Maka muncullah penyakit-penyakit sirosis hati seperti itu. Mungkin kita di episode selanjutnya bisa kayak ngebahas lebih lanjut ya pada tentang kayak gitu. Oke, anyways, karena kita udah sampai nih di penghujung podcast kita, aku mau kayak Bapak, Anjani, kita coba describe kayak olahraga sebagai brand. Jadi kan, iya, jadi kan kayak ada tuh di TikTok yang kayak describe your ex as a brand, terus ada kayak thrifting, Adidas, kayak gitu-gitu. Terus ada alasannya kenapa. Coba Bapak gimana? Bapak apa gitu brand? Kalau misalnya aku mulai dari aku dulu kali ya. Nah, for example, apa Kanza dulu deh. Aku kalau olahraga, kan aku nih jarang ya olahraga dan aku tuh kayak brand gampang banget exhausted. Aku tuh kan ya biasa lah ya. Jadi banyak masalah perut gitu-gitu. Jadi aku describe-nya apa ya? Bukan bingung. Apa ya? Aku describe sebagai kamera Canon. Karena olahraga itu kan kayak selalu ada. Nah, tapi kameranya itu kan selalu ada, tapi jarang aku pakai gitu loh. Kayak gitu sih. Nah, ini buat Bapak atau Anjani dulu nih? Anjani dulu, oke. Aku masih nggak masuk akal lagi. Kayak, coba deh barang apa yang kamu Bapak dulu deh, Bapak dulu. Yaudah. Ibaratnya seperti motor. Oke. Bapak kalau kemana-mana selalu pakai motor, jadi Bapak ibaratkan olahraga itu sebagai menjadi kebutuhan, ya. Jadi kemanapun Bapak buka mata itu adalah exercise seperti itu. OMG. Alanjani apa? Apa ya? Bentar. Ya Kak, aku bingung. Oke, kasih clue-nya dong Kak. Time is ticking. Kalau kamu sering pakai barang apa coba? Kamu suka olahraga nggak? Suka, tapi nggak terlalu. Aku suka, tapi jarang. Apa coba barang yang jarang kamu pakai? Apa barang yang aku jarang pakai? Bola basket dulu aku biarin aja. Oh gitu ya. Tapi kamu masih pernah main?
main. Kalau adik aku ajak main, aku main. Tapi kalau dia nggak ngajak, aku nggak akan main. Oh. Oke, jadi ini kayaknya kayak enggak. Ini describe kayak describe working out tapi as barang ya, bukan brand jadinya. Anyways, kita langsung penutupan aja kali ya, guys. Iya. Oke. Gimana penutupannya ya? Oke, guys. Thank you. Terima kasih banget loh guys udah dengerin podcast kita. Terima kasih juga buat Pak Sukma yang udah mau diwawancarai sama aku, sama Anda. Walaupun banyak kendala kita. Ya, terima kasih juga udah undang Bapak ke sini. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar ya, sama-sama introspeksi untuk supaya lebih baik lagi. Iya. Oke. Kita outro aja kali ya. Aku Kanza, aku Azani, and see you next episode. bye. Bye.